termasuk Wonder Home ini. Ya, ini Nah, salah ini kan satu TBM yang paling bagus se-Sleman. Ya, Wonder Home Library. Iya, luar biasa. Nah, Aku ikan Wonder Home. banyak kita mengusung tema berbagi, berkolaborasi dan bertumbuh. Kayak gitu. Karena penyesalan itu datangnya belakangan. Jadi kalau di awal namanya pendaftaran. Ayo segera daftarkan dirimu sebelum penyesalan menghampirimu. Oke. Selamat pagi Wonder Home People dan teman-teman Padewanasa. Bertemu lagi pagi ini di podcast literasi berbagi. Ore, tepuk tangan nih sih. Semangat juga aku. Pagi hari ini di episode ke-11 literasi berbagi, kita mengundang lagi satu orang narasumber. Dan kali ini narasumbernya anak muda lagi gitu. Generasi muda lagi. Kalau kemarin, kalau ingat di episode pertama itu kita ngundang forum TBM, Bu Heni, perwakilan forum TBM nasional. Beliau adalah sekjennya. Terus kemarin kita sempat ngundang Mas Indra. Mas Indra itu ketua forum TBM DIY ya. Yes, DIY karena waktu itu ada festival TBM DIY. Nah kali ini di lokal kabupaten kami, Kabupaten Padewanasa dan Wonder Home People, yaitu Kabupaten Sleman, forum TBM-nya juga akan melakukan satu hajatan besar, yang itu bakal dilakukan 2 minggu lagi ya? Ya. Di awal Juli gitu. Nah, hajatan besarnya apa? Nanti kita obrolkan bersama-sama. Dan pagi ini bersama dengan Mam itu jeneng wonge. Ya. Mas Imam. Halo, Mas Iya. Adit. Kameranya nih Kameranya di sana. Mas Imam Siap. SB. Ya. Mungkin SB Sastrowardoyo berarti. Bukan. Imam apa SB? SW itu Saiful Wicaksono. Saiful Wicaksono. Ya, Dan yang dipakai nama panggilannya sampai saat ini Imam. panggilannya Mam tadi. Mam tadi. Oke. Dirimu berarti sekarang menjadi ketua FTBM Sleman. Iya, betul. Iya, ini setelah kemarin aku merantau gitu, aku balik ke sini itu terus ketika ikut acara teman-teman gitu, acara teman-teman FTBM, ketemunya ketuanya dirimu gitu, aku merasa apa ya? Agak janggal gitu. Karena kemarin-kemarin kan waktu-waktu dulu waktu aku ikut kegiatan teman-teman FTBM tuh, kalau FTBM ketuanya Pak Sidik kan gitu toh. Soalnya Pak Sidik tuh 2 periode, terus kalau sekarang ikut acara teman-teman tuh kalau ada sambutan tuh kok Pak Sidik meneh gitu kan. Jadi rasanya ini agak janggal gitu. Dirimu ketua mulai tahun berapa tuh? 2021 kalau nggak salah. 2021. Iya. Berarti sampai tahun depan. Sampai tahun depan. 5 tahun sekali ya. Iya. Oke. FTBM Sleman. Mas Imam tuh berarti dirimu tinggal di Sleman. Asli Sleman. Asli Sleman. Iya. Saya putra daerah Sleman. Dirimu nih di Mas berarti kalau dirimu ketua forum, berarti juga punya TBM juga. Ada. Oh, TBM. Namanya TBM Angkringan UY. Angkringan UY. Berarti sekolah angkringan. Ya, cuman karena sejak 2018 5 tahun kemudian itu angkringan udah mulai keropos kayak gitu, akhirnya kita ganti dengan biar lebih luas juga sih, karena kalau angkringan ada di ruangan itu terlihat penuh gitu, Mas. Itu awal nama angkringan UJ berarti awalnya jual angkringan. Memang angkringan dipakai untuk stand buku kegiatan gitu. Iya. Awalnya sebenarnya yang jualan gerobak angkringannya itu pemuda. Oh. Kita tuh kayak ada di jadwal Karang Taruna berarti. Ya, untuk usaha Karang Taruna. Karang Tarunanya di Mas? Di Dusun Ngangkruknya. Ngangkruk itu kelurahan itu kelurahannya Sartono Harjo. Oh, Sartono. Ya, terus berjalan ya, namanya bisnis bersama kan pasti ada kecemburuan, entah ada apa kayak gitu. Hingga sampai akhirnya angkringan itu nggak pakai lagi, padahal itu udah diinvestasikan kan sama pemuda untuk buatnya kayak gitu. Terus akhirnya saya tembusin, terus saya pakai buat naruh bukunya, display bukunya. Display buku, iya. Display buku. Itu di rumahmu? Atau rumah bapak ibu? Iya, di rumah teras orang tua. Rumah teras orang tua. Iya. Tahun piro Mas berarti angkringan? Itu 2018. 2018. Kita termasuk baru, tiba-tiba 3 tahun kemudian sebagai pendatang di forum, kok tiba-tiba langsung diminta tolong jadi
ini pembantu di Kabupaten Sleman. Kok bisa namanya UY angkringannya? UY itu karena kalau saya dulu ingat lagu reggae tuh Mas. UY. Oh alah, Bob Marleyan itu Bob Marleyan. Karena dulu waktu waktu kuliah itu kita sempat ngadain event yang itu segmen musiknya itu orang-orang kayak gitulah. Di tempatmu? Di kampus. Oh, di kampusmu. Oke. Reggae kayak gitu. Terus nemulah kosakata itu kayak gitu. Terus akhirnya lah buat angkringan UI karena waktu itu kan buatnya masih kuliah di S1 ya. Semester akhir gitu. Itulah kenapa pakai nama UY. Iya. Dan tidak ada makna apapun, harapan apapun dari nama itu. Biasanya kan kalau kemarin ada Milangkori kan gitu, ada TBM Jembatan Cilu itu kan ada apa? Filosofinya. Ada filosofinya menjembatani macam-macam. UY enggak apa? Ya lebih ke bahagia aja. Bahagia gitu. Oh iya. Bayang nyebut tempat mana harus angkringan UY gitu. Harus ada nadanya gitu ya. Nadanya. Oke. Terus dirimu berarti terpilih menjadi ketua atau dipilih atau mengajukan diri apapun itu tahun 2021. 2021. Sebenarnya saya itu dimintai tolong untuk jadi ketua panitia musda. Ketua panitia musda. Ya, karena selama ini katanya musda itu enggak yang musda pada benerannya gitu. Lebih ke aklamasi kayak gitu. Nah, kalau yang kemarin benar-benar kita buat musda, kita nyiapin kayak ADART terus nyiapin semuanya lah seperti perangkat-perangkat musdanya kayak gitu. Kemarin kalau untuk jadi ketua panitia saya siap kayak gitu. Ternyata ketika jadi ketua gak ada yang mau mencalonkan. Waduh. Terus bablas jadi ketua. Iya. Ya harusnya dirimu udah curiga toh ya. Kalau dipilih menjadi ketua acara kan berarti bablasnya ketua forum kan itu. Mungkin karena waktu itu masih awal di forum ya. Jadi wah ini masih banyak senior-senior yang siap inilah kayak gitu. Oke. FTBM Sleman. Iya. Aku dulu juga pernah berkecimpung di situ gitu dan kalau waktu itu aku bisa merasakan kalau teman-teman Sleman itu geliat literasinya itu tinggi gitu. Mungkin dan jauh lebih tinggi daripada kabupaten-kabupaten dan kota sekitarnya gitu. Nah, kalau yang sekarang seperti apa Mas kondisi teman-teman di forum gitu? Ya, kalau yang sekarang memang wajah-wajah baru sekarang. Apalagi di masa dan after pandemi ya, kan mungkin beda-beda juga. Beda banget. Jadi saya rasa sekarang pertumbuhan TBM yang baru-baru itu sudah mulai terlihat. Kayak gitu. Termasuk Wonder Home ini. Ya, ini salah satu TBM yang paling bagus se-Sleman. Wonder Home Library. Iya, luar biasa. Nah, banyak TBM baru yang bertumbuh kayak gitu. Terus dengan ciri khas masing-masing. Bahkan kemarin ada TBM, justru TBM yang baru-baru ini yang kemarin mendapatkan kayak misalnya Banpem. Banpem ya. Salah satu TBM. Banpem itu kayak yang kemarin Wonder Home itu. Ya. Terus ada Green Meadow itu kan sebenarnya TBM baru ya. Gitu. Terus ada perpustakaan Gumi itu juga. Iya, perpustakaan Gumi. Misalnya sana gitu. Dan mungkin kalau tak lihat beberapa ruang literasi itu ada kayak ruang literasi Kaliurang itu ya, itu yang kayaknya juga jumbo juga dilihat dari bentuknya, walaupun aku nggak tahu ya itu yang punya siapa karena sepertinya belum tergabung di FTBM juga. Terus juga literasi hijau green sing neng Gamping apa itu? Kampung Emas bukan ya? Ruang literasi Sleman apa ya? Pokoknya banyak lah menurutku banyak yang teman-teman baru dan sepertinya warnanya agak beda dengan teman-teman yang lama gitu. Memang saya rasa treatmentnya berbeda Mas. Pendekatannya dengan yang teman-teman baru dan juga dengan teman-teman yang lama kayak gitu. Nah mungkin malah saya malah merasanya lebih masuk ketika men-treatment teman-teman yang baru karena saya termasuk juga kalau di forum kan saya termasuk generasi baru gitu ya. Generasi baru lah ya. Mulai ada transisi gitu ya. Justru pendekatannya dengan teman-teman yang TBM yang baru ini ya karena mungkin saya juga maksudnya baru ya. Jadi lebih mudah kayak gitu. Justru budaya-budaya yang sebelumnya itu mungkin saya juga masih perlu belajar kayak gitu. Karena ya dulu yang diharapkan ketika saya jadi pengurus dan juga teman-teman yang dari sebelum saya itu juga bisa
membantu saya gitu ya. Gitu. Pada akhirnya. Aku ingetnya itu kalau dirimu itu nggak salah itu periode keempat. Berarti udah masuk ke zona ke-20 tahunan. Oh, iya. Yang pertama itu kalau nggak salah itu Bu Kiptiah. Kiptiah itu sekitar 1 periode. Iya. Terus Pak Musin. Pak Musin dulu berarti ya. Pak Musin tuh gitu. Pak Musin tuh Sleman apa? Langsung DIY ya. DIY kayaknya ya. Terus Pak Sidik 2 kali baru dirimu gitu. Bu Eni enggak ya? Bu Eni enggak. Bu Eni itu DIY. Oh, langsung DIY. Langsung DIY gitu. Kalau teman-teman FTBM Sleman, sekarang kegiatannya apa atas nama forum? Oke, sebentar. Koreksi dulu, Mas. Apa? Saya dulu pernah ngomong FTBM. Tapi forum sekarang ya? Forum TBM. Forum gitu. TBM gitu. Kau semua isi FTBM Sleman. Nah, ini akun IG-nya ya. Oke. Kemarin mau kaosnya ini mau dibuat forum TBM karena saya pernah ngomong FTBM itu dikoreksi gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau nama akun kan nggak bisa diganti lagi gitu. Iya. Iso akun. Bisa, Po? Iso diganti. Tapi ada maksimal gitu ya paling ya. Tapi kayaknya bisa diganti. Iya, forum. Iya. Acara teman-teman forum TBM Sleman. Oke. Acara rutinnya apa sekarang? Kalau yang biasanya rutin itu ada arisan pertemuan rutin lah kayak gitu. Yang nanti itu juga ada arisan buku. Ya. Terus nanti biasanya lebih ke informasi-informasi apa, baik itu informasi dari dinas, informasi dari pusat atau informasi wilayah. Terus nanti kalau misalnya ada akses-akses apa yang kiranya nanti bisa dimanfaatkan sama teman-teman gitu ya. TBM. Gitu. Jadi forum itu lebih ke sebagai ruang untuk apa ya, bertukar informasi, berbagi dan selain lainnya gitu. Ya, oke. Buat teman-teman yang dengerin ini atau yang melihat ini, untuk informasi aja kalau yang belum tahu. Jadi kalau yang namanya forum TBM itu tuh ada apa jenjangnya gitu ya. Jadi forum itu isinya teman-teman. Jadi ada di daerah-daerah itu, terutama di Jogja itu banyak sekali yang mendirikan ruang-ruang baca. Ruang-ruang baca itu kebanyakan dari mereka diberi nama TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Yang itu mereka bersekutu, membentuk satu persekutuan tingkat kabupaten atau kota yang berada di bawah naungan forum TBM kota atau kabupaten. Betul. Kalau di sini contohnya adalah Sleman. Ini. Terus dari yang forum kabupaten kota ini nanti dibawahi oleh provinsi. Yang kalau di sini forum TBM DIY, yang itu nanti dari semua provinsi di Indonesia berada di bawah naungan forum TBM pusat gitu ya berarti ya. Nah, gitu. Sekedar informasi aja buat teman-teman. Jadi ada PD, PW dan PP. PP ya, betul. PD daerah, W-nya wilayah, PP-nya itu pusat. Oke. Kalau FTBM Sleman sendiri, sekarang anggotanya wis piro, Mas? Anggotanya kalau yang terdaftar di dinas ya, itu ada sekitar 34 gitu. 34 yang terdaftar? Ya, tetapi kalau di Kabupaten Sleman itu sekarang hampir 40. Hampir 40? Gitu. Ya, memang kita datanya kok beda gitu ya. Karena kalau misalnya di dinas itu kan update-nya per tahun gitu. Nanti minta biasanya diupdate lagi kayak gitu. Sedangkan kalau yang di daerah itu biasanya nanti pendataannya dari kami. Dan kalau pendataan TBM itu kan biasanya terpusat, forum pusat pun juga ada datanya juga gitu ya. Banyak banget kayak gitu ya. Okay. Nah, itu setelah itu nanti baru di follow up di daerah atau dari daerah nanti ketika udah gabung baru diminta didaftarkan di pusat ataupun di dinas kayak gitu. Terus nah, 40. Dirimu yang selama 4-5 tahun ini membawai teman-teman gitu, terutama di Sleman, sebenarnya teman-teman TBM itu seberapa punya peran sih untuk apa ya, meningkatkan minat baca atau literasi di masyarakat gitu? Karena kalau aku lihat sendiri, memang banyak ruang-ruang literasi seperti Wonder Room ini yang benar-benar bisa bisa berjalan gitu, orang ke sini untuk belajar, untuk ada pelatihan. Sini juga bikin acara buat warga sekitar, buat open for public, bikin acara macam-macam dan sebagainya macamnya. Tapi juga beberapa tak lihat teman-teman TBM hanya sekedar pelang, hanya sekedar nama, hanya sekedar buku gitu. Jadi
sebenarnya dinamikanya seperti apa? Teman-teman TBM ini bisa berperan di areanya masing-masing gitu, menurut? Ya, memang peran forum dan peran TBM itu berbeda ya. Kalau forum kan lebih luas gitu. Kalau TBM itu sebetulnya yang bersinggungan langsung ke masyarakat. Jadi teman-teman TBM yang tergabung di anggota forum itu dengan dinamika masyarakatnya masing-masing gitu ya. Saya rasa pegiat literasi yang tergabung di forum itu memang termasuk orang-orang yang tokoh dalam tanda petik literasi di tempatnya masing-masing kayak gitu. Hanya saja memang kalau misalnya ini dikelola oleh yang belum begitu melek digital, memang kadang yang terluputkan itu adalah jejak literasinya kayak gitu. Nah, kadang itu yang kurang tersorot sih, karena memang ya sebegitu penting jejak digital itu, karena jejak digital itu tidak hanya untuk eksistensi, tapi juga ternyata juga dapat menumbuhkan kepercayaan, termasuk nanti ketika buat kegiatan supportnya jadi mudah kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman di daerahnya masing-masing, saya rasa nanti kepoinnya bisa di setiap TBM-nya gitu, karena mereka punya ciri khasnya masing-masing kayak gitu. Berarti emang kalau kita mau melacak sejauh mana TBM itu berkembang dan berperan ya dari sosmednya mereka gitu. Cuma tadi ya, kadang beberapa luput untuk tidak mendokumentasikan dan mengupdate itu gitu ya. Walaupun ya aku paham sih, beberapa dari teman-teman juga ya sih penting gerak, penting berperan buat masyarakat. Masalah sosmed, masalah dokumentasi itu belakangan gitu. Tapi ya benar sekali, aku sepakat bahwasanya harus ada bukan pamer umum, tapi sebagai bentuk dokumentasi itu dan publikasi apa yang telah mereka lakukan gitu. Sebenarnya itu kayak bola salju yang semakin lama semakin besar ketika nanti kita dokumentasikan, Mas, karena pengalaman saya kayak misalnya saya dapat CSR itu informasinya itu dari teman yang menyampaikan ke saya. Kenapa? Karena saya sering buat kegiatan literasi ini loh. Cocok ini ada CSR untuk komunitas literasi, coba ikut. Jadi banyak sekali program bantuan, kolaborasi itu gara-gara saya mengabadikan itu setiap kegiatan. Terus akhirnya diajak kolaborasi gitu. Kalau ngomongin soal kolaborasi, jadi inget, di Jogja terutama Sleman gitu, banyak perguruan tinggi, banyak pusat-pusat pendidikan gitu, mahasiswa dan kawan-kawannya itu yang berkegiatan gitu. Terus kalau aku inget banget dulu ketika berkecimpung di area-area itu adalah banyak aktivis ataupun para mahasiswa itu punya banyak impian, punya banyak konsep, mungkin juga ada pendanaan dari mereka. Cuma aku ingat yang paling susah buat mereka itu adalah mencari target grupnya gitu. Jadi mereka punya konsep, mereka punya sumber daya manusia, tapi arep dieksekusi di mana gitu, arep di ini dilakukan di mana kegiatan-kegiatannya gitu. Dan aku rasa pada waktu itu dan mungkin masih sampai sekarang ya, teman-teman TBM itu punya kelebihan, mereka katakanlah warga lokal gitu. Mereka warga lokal yang di situ mereka kenal dengan warga sekitar, dengan anak-anak sekitar, mereka juga punya space tempat di situ, sehingga terkadang itu memudahkan teman-teman mahasiswa ataupun yang dari kampus tadi kalau ada kegiatan pengen ngeksekusi, tinggal kolaborasi aja sama teman-teman di TBM gitu. Justru saya malah awalnya itu saya ngajaknya itu teman-teman mahasiswa, Mas. Khususnya yang ada di kos saya gitu. Karena dulu kan saya membangun taman baca yang di rumah itu dengan anak kos gitu. Anak kos yang sama-sama kita seangkatan, kita habis KKN dan teman kos itu habis buat program KKN-nya itu donasi buku kayak gitu. Tapi pada akhirnya kita awalnya juga mau donasi buku gitu di daerah yang Merapi dan lain sebagainya gitu. Tetapi melihat evaluasi dari program KKN itu, kita udah
cari buku kemana-mana, tapi setelah kita datang lagi ya buku itu seperti barang rongsok kayak gitu, karena nggak ada yang mengelola gitu. Akhirnya daripada donasi buku, mending kita mengelola buku gitu. Jadi donasi ini yang kita putar untuk buat kegiatan, dan ternyata para donatur tuh lebih seneng kayak gitu. Jadi kebermanfaatannya lebih terasakan lagi daripada kita langsung ngasih buku itu. Jaminan untuk dibaca juga belum tentu kayak gitu. Ya, betul sekali. Nah, itu menurutku yang jadi dinamika buat para pengelola TBM gitu. Kemarin-kemarin juga di episode-episode sebelumnya kita ngobrol banyak sama teman-teman pengelola TBM, memang dinamikanya sebegitu tingginya. Ada yang sampai sekarang bisa survive, tapi dengan penuh lika-liku kehidupan TBM-nya. Ada yang TBM-nya bisa berdiri, habis itu mati suri, berdiri lagi, mati suri, dan sebagainya macamnya. Memang kalau mau membahas TBM ya rampung-rampung ya. Betul. Mau membahas kegiatan TBM, apalagi macam-macam variabel yang terjadi pada mereka gitu. Baik lagi ke forum TBM Sleman. Selama ini ada acara apa aja yang sudah dibikin teman-teman forum, kecuali yang rutin gitu? Akhir tahun kemarin kita juga ada semacam studi tiru ya. Itu kita bersama rombongan forum TBM Sleman itu ke Magelang. Jadi TBM di sana tempat Pak Budi. Saya lupa ya nama TBM-nya apa gitu. Itu studi tiru apa nih kono? Yang menarik dari itu apa? Yang menarik dari sana adalah supportnya dari pemerintah desa. Kayak gitu, karena memang tantangan teman-teman TBM itu kalau bisa juga dengan pemerintah daerah, maksudnya pemerintah yang di tingkat paling bawah RT RW Duko sampai kelurahan itu juga terkoneksi gitu. Jangan sampai selama ini kan banyak juga Pak Lurah itu kalau ditanya di kelurahan Bapak TBM-nya ada berapa itu. Waduh, nggak tahu TBM itu apa ya Mas. Nah, jangan sampai seperti itu juga kayak gitu. Padahal memang jejaringnya bagus ya mereka ya. Bagus kayak gitu. Tetapi memang fun fact-nya ternyata Pak Kadesnya itu adiknya. Oh, alah ya. Tapi gini, maksudku apapun yang entah itu ada hubungan saudara atau bentuk kerabatan, tapi aku rasa itu jadi hal yang positifnya juga gitu loh. Karena dengan memanfaatkan jaringan yang ada, entah itu sebagai penguasa atau sebagai pemilik modal dan sebagai macamnya, tapi bisa untuk tetap menggerakkan gerakan literasinya gitu. Itu bagian privilege yang mampu dimanfaatkan dengan baik. Ya, itu betul sekali. Dan kegiatan teman-teman FTBM Sleman yang konon akan dilakukan di awal Juli itu berjudul Kemah Literasi. Ini betul. Waktu ini dibikin, nanti juga mungkin waktu di-upload di YouTube belum terjadi ya. Itu konsepnya seperti apa? Kemah, judulnya apa? Kemah Literasi. Sleman 2025 apa enggak? Ini kalau di proposal Kemah Literasi gitu, pegiat TBM Sleman 2025. Itu acara apa? Jadi sebetulnya ini terinspirasi dari kegiatan yang dilakukan teman-teman forum TBM pusat ya. Kayak gitu kemarin. Yang kemarin di Borobudur itu ya? Di Magelang. Di Magelang, terus menginap, terus bahkan kalau itu kan karena acaranya pusat ya. Jadi skalanya nasional dan momentumnya kalau di Borobudur itu kan cocok ya, karena punya ikonik tersendiri dan dekat dengan Jogja. Akhirnya kan kemarin teman-teman dari Sleman itu kita ajak siapa aja yang mau ikut kegiatan ini mumpung dekat dan nanti juga wawasannya itu dapat koneksi secara nasional kayak gitu. Kayak akhirnya teman-teman banyak yang ikut dan itu juga disubsidi dengan forum kayak gitu, dengan 50% dibayar oleh forum. Nah, setelah dari sana itu kami dari forum pengurus itu kita follow up gitu. Testimoninya bagaimana gitu. Dan itu disampaikan di rapat rutin forum kayak gitu. Nah, setelah dirasa testimoninya bagus, kenapa tidak kita buat di Sleman juga, diaplikasikan gitu. Di teman-teman forum Sleman gitu. Akhirnya teman-teman peserta yang kemarin di Magelang itu jadi panitia kita jadiin panitia kayak gitu.
kayak gitu. Walaupun nanti juga tetap membutuhkan teman-teman yang lain untuk bantu di teknisnya dan support yang lainnya itu nanti untuk mensukseskan acara kita. Oke. Baik, terinspirasi dari acara yang di Magelang. Ya. Tapi untuk teman-teman forum sendiri punya tujuan besar apa dengan adanya kemah literasi ini? Oke. Judulnya kemah literasi berarti engko nginepnya ning tenda ngono. Iya. Kita nanti sewa tenda juga kayak gitu. Kayak pramuka zaman SMP, SMA gitu. Persami gitu. Oke, ya. Jadi kita mengusung tema berbagi, berkolaborasi dan bertumbuh. Kayak gitu. Berbagi, berkolaborasi, bertumbuh. Ya, berbagi itu nanti kita saling sharing terkait dengan praktik baik yang ada di TBM-nya kayak gitu. Nanti kita juga akan mengundang narasumber yang dirasa menurut kami kompeten di bidangnya kayak gitu. Berkolaborasi itu harapannya nanti ketika ada ruang untuk bertemu antar pegiat itu, nanti harapannya itu akan menemukan benang merah apa yang kiranya bisa dikolaborasikan antar TBM. Gitu. Okay. Jadi mindset yang kita bangun biar nanti TBM tuh kalau misalnya merasa jalan sendiri itu berat, kita juga bisa loh nanti kita kolaborasi khususnya dengan yang memiliki visi yang sama atau yang secara geografis berdekatan itu nanti bisa. Ya seperti ini Wonder Home, Padepokan Asa tidak berjalan sendiri-sendiri, ini apresiasi luar biasa ini. Bisa kolaborasi kayak gitu. Betul. Dan juga bertumbuh. Ya, bertumbuh itu harapannya setelah pertemuan ini itu nanti ada semangat baru untuk lebih girohnya tuh nambah lagi untuk berkegiatan, entah nanti kedekatan secara emosional kayak gitu. Katanya kalau misalnya pengen tahu karakter orang itu diajak pergi dan diajak nginep kayak gitu, kayak daki gitu kan. Diajak perginya itu diajak pergi ke kemah, nanti kita nginep kan nanti ada obrolan-obrolan apa di sana yang mungkin itu di luar dari rundown acara, tapi kan nanti akan ada bonding lah kayak gitu. Nah, itu nanti harapannya bisa bertumbuhnya di sana. Berarti berbagi, berkolaborasi, dan bertumbuh. Berbagi adalah share praktik-praktik baik dari yang sudah maupun yang belum, yang sudah dan yang akan gitu. Berkolaborasi biar teman-teman gak jalan sendiri. Betul. Karena ya tiap-tiap TBM punya punya daya masing-masing, yang itu kalau dayanya digabungkan tentu bisa jadi produksi acara yang bagus. Betul. Gitu ya. Seperti podcast ini, bagaimana Wonder Home Library punya tempat dan punya alatnya, dan Padepokan Asa punya saya, kan gitu. Kolaborasi. Dan yang terakhir adalah bertumbuh biar gitu. Bisa sama-sama upgrade sama-sama gitu. Yes, betul. Secara real nanti di sana akan ngapain aja? Itu kan konsepnya. Iya, nanti di sana berapa hari tuh? 2 hari. 1 Aku malam. Aku malu tapi mah ngerti. 2 hari 1 malam. Ya, itu nanti rencananya tanggal 5 sampai 6 Juli. Biasanya Sabtu Minggu. Oke. Lokasinya di Bumi Perkemahan Turi. Bumi Perkemahan Turi. Itu di daerah namanya pokoknya Turi kono lah ya. Iya. Bumi Perkemahan Widuri, Donokerto. Nanti di daerah lereng Gunung Merapi. Dia agak dingin-dingin nanti. Itu sebelum lanjutin, pesertanya itu cuma teman-teman FTBM Sleman atau teman-teman pegiat literasi se-Sleman boleh, atau sebenarnya di luar Sleman pun juga boleh? Iya. Jadi target peserta kita 100 orang. Dimana kalau dengan asumsi 40 TBM yang sudah terdaftar mengirimkan 2 kan udah 80. Nanti kita juga akan mengundang perwakilan dari forum TBM di se-DIY gitu. Baik kabupaten dan kota maupun provinsi, DPW, nanti kita juga kita undang, lalu nanti ada tamu undangan dari dinas, dan juga yang kemarin baru ingin gabung ke forum, itu langsung kita ajak sekalian biar dapat momentumnya. Oh iya, nanti biar mereka semakin semangat juga nanti berkegiatan. Berarti masih pesertanya masih di area Sleman aja?
Tapi juga karena kita punya literasi, kita punya relasi ngundang relasi-relasi sekitar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti pesertanya kurang dan lain sebagainya, masih ada kemungkinan kalau misalnya kita nanti dibuka untuk umum. Karena harapannya itu ini tidak hanya menjadi sebuah program, tapi ini menjadi sebuah gerakan. Jadi kita ingin menjadi gerakan yang menginspirasi, seperti halnya kita terinspirasi oleh kegiatan yang di pusat, gitu kan. Jadi siapa tahu ketika kita mengundang forum TBM dari daerah lain, nanti juga akan mereplikasi dengan di ATM lah, kayak gitu. Kita dapat amal jariahnya lah. Ya, betul. Gitu. Dan mungkin kalau nanti kuota sisa gitu ya, tapi aku harapan sih enggak gitu. Mungkin bisa ngundang teman-teman komunitas literasi muda yang mungkin di Jogja banyak pegiat literasi baik komunitas gitu, atau mungkin teman-teman HMJ Hima ilmu perpustakaan UIN yang menurutku sering berkegiatan dengan teman-teman dan mungkin mereka juga butuh upgrading dan juga kolaborasi kan gitu. Oh, bisa itu Mas, bisa menjadi referensi, nanti coba saya sampaikan ke teman-teman panitia. Iya, betul. Karena tiba-tiba aku kepikir yang masalah kolaborasi itu kan tujuannya biar kolaborasi antar TBM kan. Tapi di satu sisi kan juga ada pihak di luar TBM yang itu bisa ikut mengkolaborasikan kegiatan teman-teman gitu. Realnya ngapain aja besok di sana? Cuma nginep dan seminar-seminar penuh materi membosankan gitu atau enggak dong. Nanti akan ada gitu. Berbagi praktek baik. Nah, itu nanti ada sharing session kayak gitu. Itu kan sekaligus untuk peningkatan kapasitas. Udah ada apa belum? Ini masih dalam konfirmasi. Masih dalam konfirmasi. Nanti biar surprise juga ya. Kejutan. Siapa tahu praktek baiknya mengundang Mas Isan gitu sebagai salah satu produser dari acara ini. Ini kan acara kolaborasi yang praktik baik toh ini podcast gitu. Bisa juga nanti bisa menjadi pertimbangan ya. Ya, biar Mas Ihsan ada kegiatan. Menginap. Lalu nanti juga akan ada Api Unggun juga ya. Di Api Unggun itu kita rencana hiburan. Akan ada hiburan yang itu hiburannya dari teman-teman. Harapannya nanti teman-teman pun juga bisa lost kayak gitulah. Karena kalau misalnya masih malu-malu kan berarti kedekatan emosionalnya masih belum klik lah kayak gitu. Nah, supaya lebih cair, nanti ada Api Unggun, nanti juga ada penyampaian kayak gitu, diskusi gitu. Tapi diskusinya yang dibuat lebih santuy gitu. Lebih santai, Lalu besoknya juga akan ada senam, ada outbound kayak gitu. Jadi dari yang awal itu agak formal dulu ya, registrasi formal, nanti mengundang tamu undangan. Malamnya kita Api Unggunan lebih santuy. Paginya seneng-seneng aktivitas kayak gitu. Berarti sehari semalam ya hitungannya ya? 2 hari semalam. 2 hari semalam. Sabtu Minggu ya. 2 hari 1 malam. Kalau kegiatan itu berarti ini benar-benar murni dari teman-teman FTBM Sleman atau ada kolaborator utama gitu? Karena konon ada dari beberapa instansi atau lembaga gitu. Jadi ini memang pure acara yang diinisiasi oleh forum ya. Karena memang ini di periode saya pun ini baru acara pertama kalau untuk kemah literasinya kayak gitu. Lalu kita menggandeng orang tua kita gitu. Jadi kalau di forum khususnya di daerah Kabupaten Sleman itu orang tua kita itu adalah dinas pendidikan. Gitu. Karena di situ juga dinaungi di sana gitu. Nah, akhirnya kita juga menggandeng dinas pendidikan sebagai support utama kita ya, orang tua, dan kita masih sangat memungkinkan untuk membuka peluang dengan berbagai pihak kayak gitu. Misalnya dengan Padepokan Asa dan dengan pihak-pihak yang lain, termasuk dinas yang lain juga yang kiranya nanti ada. Berarti open sponsorship dan dukungan. Siap. Betul. Sampai saat ini yang sudah masuk adalah Padepokan Asa sudah masuk. Padepokan Asa sudah masuk. Lalu mensupport kegiatan kemah literasi Sleman. Tepuk tangan buat Padepokan Asa. Terima kasih. Lalu kemudian ini sudah kita mutar ke beberapa ya. Jadi stakeholder itu kan juga tidak hanya dari eksekutif ya. Eksekutif itu dari dinas kayak gitu. Lalu kita juga coba ke ke anggota dewan kayak gitu, selaku yang membuat kebijakan kayak gitu. Kebijakan lokal ya. Ya, setidaknya kan nanti
ketika walaupun nanti belum bisa support di kemah literasi, tapi kan nanti juga kita sudah membangun bonding untuk kebijakan. Yang penting ada komunikasi gitu ya. Oke, betul. Gitu. Lalu juga dengan instansi lain, misalnya Dinas Perpustakaan, Balai Bahasa, DPAD, itu kan sebenarnya juga ada ketersinggungan nanti dengan literasi. Nanti harapannya kita juga pengen kolaborasi juga dengan mereka gitu. Jadi tidak hanya ini loh acaraku, tapi ini acara bersama loh. Yuk kita songkoyong bareng-bareng kayak gitu. Nah harapannya pun untuk lebih jauh lagi, kita itu pengen ini membuat sebagai agenda rutinan, misalnya setahun apa 2 tahun sekali gitu, sehingga agenda ini kalau misalnya nanti sukses ya, itu harapannya menjadi agenda yang ditunggu-tunggu gitu. Oh kapan lagi ada kemah literasi? Nah kita pengen ada kayak gitu. Cuman kalau untuk mengawali kan kita masih ngawang ya. Nanti kalau yang kedua dan seterusnya, insya Allah sih sudah ada gambaran, proposalnya pun udah ada, tinggal diedit, RAB-nya udah ada, tinggal nanti ditambahin karena inflasi kayak gitu. Nah, itu insya Allah lebih mudah sih. Oke. Berarti imajinasinya acaranya bakal seru ya, di 2 hari 1 malam ini. Betul. Di tanggal 5 sampai 6 Juli. Di Bumi Perkemahan Widuri ya. Di Turi tadi. Tadi. Berarti open buat 2 pihak. Pertama adalah buat peserta. Betul. Teman-teman pegiat literasi Sleman silahkan yang pengen ikut ini bisa menghubungi Mas Imam. Boleh. Atau nanti ke IG ya. Ke IG-nya nanti kita juga ada. IG-nya nanti aja silakan bisa DM atau yang punya kenalan di forum-forum atau TBM Sleman bisa langsung komunikasi aja berjejaring gitu. Nggak harus anggota TBM ya. Dirimu pegiat literasi atau mungkin masyarakat biasa juga boleh kalau mau ikut berkegiatan gitu silahkan berkomunikasi saja. Dan yang kedua adalah open juga buat teman-teman lembaga, institusi, ataupun apapun yang itu yang pengen mensupport kegiatan. Betul. Support bisa berupa fisik mungkin, atau bisa berupa pendanaan, ataupun fasilitas. Seandainya ada fasilitas yang bisa disupport dipakai untuk kegiatan itu, teman-teman forum TBM Sleman sangat open sekali. Open sekali. Buat kegiatan ini. Gitu ya. Dan mungkin harapanku adalah nggak cuma sekedar jadi acara yang cuma materi aja, ataupun acara yang sekedar hiburan, tapi mungkin harapan besarnya adalah bisa membuat satu kesepakatan bersama atau bisa membuat satu planning bersama, sehingga ketika nanti pasca acara kemah literasi akan ada sesuatu yang bisa dikerjakan bareng-bareng gitu. Betul, Karena deklarasi deklarasi kan sekedar omongan, tapi lebih pada ada kesepakatan untuk bareng-bareng bikin apa gitu. Karena bersama karena itu jauh lebih menarik daripada nanti cuma ini nanti ada acara terus selesai nggak ada ada sisanya gitu loh. Menarik ketika besok ini acara sekaligus menjadi satu inisiasi untuk membuat sesuatu yang itu bisa dikerjakan secara bersama. Bisa saling berbagi, berkolaborasi dan tadi bertumbuh bersama gitu. Ini sing panitiane Pak aku tuh. Itu aja mungkin. Tadi udah dijelasin sama Mas Imam tentang bahasan utama kita adalah bahwasannya Forum TBM Sleman akan membuat sebuah acara besar bertajuk Kemah Literasi. Nggak hanya seneng-seneng hiburan, itu utamanya juga itu, tapi ada materi praktek berbuat baik dan juga akan ada satu momen untuk membuat satu tindakan bersama antar pegiat literasi se-Sleman. Gitu ya imajinasinya. Siap. Oke, mungkin itu saja podcast literasi berbagi hari ini. Mas Imam mungkin ada yang pengen disampaikan terakhir ke teman-teman yang mendengarkan ataupun melihat podcast ini? Oke, buat teman-teman yang melihat podcast ini yang mulai ada ketertarikan di dunia literasi atau pengen buat TBM, ini mumpung belum dimulai acara kemah literasi, nanti kita juga rencana mau open ketika kuotanya belum terpenuhi. Tapi terus terang ini prioritas kami ke anggota dulu. Nanti ketika ada kuota kita buka untuk umum, nanti siapa yang mau ikut biar nanti teman-teman tahu apa itu tentang Taman Bacaan Masyarakat, silakan nanti gabung dan daftar kayak gitu. Dan juga buat teman-teman TBM, ayo jangan malu-malu untuk segera mendaftar nanti, karena penyesalan itu datangnya belakangan. Jadi kalau di awal namanya pendaftaran, ayo segera daftarkan dirimu sebelum penyesalan menghampirimu.
Oke, intinya itu jangan sampai menyesal karena ini adalah satu acara yang bagus ya. Untuk geliat literasi di Sleman gitu. Dan buat teman-teman pendengar setiap podcast ini, kalau ada yang pengen mengusulkan podcast ini pindah ke acara Kemah Literasi, silahkan berbagi di komen. Siapa tahu nanti kita realisasikan gitu. Biar Mas Ihsan ada kerjaan lain lagi. Oke, mungkin itu saja podcast Literasi Berbagi kita pada pagi hari ini bersama Mas Imam dari Forum TBM Sleman. Sampai jumpa di podcast Literasi Berbagi selanjutnya. Sampai jumpa. Makasih Mas Adit. Yuk, sama-sama.